Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Apa kabar pemirsa PJTV dimanapun Anda berada? Tentunya senang sekali saya Kak Ahmad hadir dalam program kesayangan kita Penyejuk Kolbu. Insya Allah membuat hati kita semakin sejuk. Dan seperti biasa pemirsa, saya tidak sendirian ya dalam program kesayangan kita Penyejuk Kolbu ini. Tapi saya ditemani oleh narasumber yang sudah matuh ya, yang sudah biasa ya. Udah berapa tahun kita Pokoknya tak tergantikan. Oh, ya. Bersama dengan Ustadz Deden Nugraha atau Ude. Assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita hitam-hitam ya. Pakai hitam, siapa takut. Ketombe, no way. Oh, ya. Ya siapa barangkali ada yang mau endorse sampo ya. Oke, tapi memang kalau kita banyak ketombe bikin resah gelisah sebenarnya. Kenapa Ude. itu? Nah, banyak hal atau banyak sesuatu yang sebetulnya simpel ya, tapi memang membuat kita tuh kayak resah dan gelisah sampai nggak bisa tidur, sampai nggak bisa makan gitu ya. Kepikiran. Ya betul. Nah itu juga pemirsa yang akan menjadi topik pembahasan kita pada hari ini gitu ya, udah ya. Karena terkadang itu gitu, udahlah misalkan, aduh, saya tuh nggak bisa tidur, saya tuh mikirin banyak problem. Apa biasanya sih yang jadi problem masyarakat, orang ini itu apa sih? Problematika kehidupan nih. Berat ya. Berat ya kalau misalkan ya udah ngomongin problematika kehidupan, kadang dari materi, ngomongin rezeki, jodoh, kemudian juga kadang merasa belum sukses, bullying. Ada kan orang yang dibully juga dia ngerasa nggak nyaman gitu ya. Betul. Nah, atau bahkan sebenarnya bukan bully, tapi dia ngerasa ini kakak seperti bully gitu. Nah, itu kita akan coba bahas ya, pemirsa. Saya juga akan bertanya ke Ude, ya, bagaimana ya mengatasi resah dan gelisah dalam kehidupan, gitu ya. Karena kan kita kadang ya itu ya, banyak pikiran, merasa banyak kekurangan, padahal sebenarnya fine-fine aja, tapi kok ada gitu, Ude. Ada aja we keresahan teh gitu ya dalam diri kita sampai kadang tidak bisa. Ada orang yang saya tanya, kamu sampai nggak tidur 3 hari katanya. Mata memerah ya. Iya, tapi itu sebetulnya yang dipikirinnya tuh apa ya? Iya. Apakah itu dari gangguan setan ataupun apa juga ya? Itu saya akan coba tanya nih Ude. Sebetulnya ada nggak sih dalam agama kita, di agama Islam, tips-tips atau kunci-kunci ya ke dalam kehidupan ini supaya kita itu dijauhkan dari yang namanya resah dan gelisah nih Ude. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur milik Allah, salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, salah satu hikmah dan manfaat hidup beragama adalah kemantapan dan ketenangan batin. Dengan melaksanakan ajaran agama yang disebut di sini adalah Islam, maka kita akan menjadi sejuk dan tenang. Beda banget orang yang beragama, orang yang kemudian dia teguh memegang ad-din, agama Islam ini, saat diberikan goncangan hidup, kepahitan, kekecewaan, musibah, cobaan dari depan, belakang, kanan, kiri, hampir mungkin orang itu berkata, rasa-rasanya nggak henti-henti ini musibah yang Allah berikan. Bertubi-tubi gitu. Bertubi-tubi. Nah, orang yang memegang teguh agama Allah, maka dia punya respon yang berbeda dengan orang yang sama sekali tidak memegang teguh agama Allah. Beda sikap ya. Orang yang saat diberikan kepahitan hidup, dia yakin ini adalah dari Allah. Ujian yang Allah berikan kepada saya semakin meningkatkan dan menambah keimanan saya. Maka sikap saya saat diberikan ujian kepahitan, entah kekurangan harta, entah kemudian ditinggalkan oleh orang-orang yang tercinta, terkasih, entah mungkin nggak ada kuota, mungkin zaman sekarang mah ya. Nggak ada internet. Kita punya pikiran yang positif, husnuzon kepada Allah. Allah memberikan ujian sesuatu yang tidak saya senangi ini adalah mengukur ataupun menguji sejauh mana iman saya. Maka sikapnya apa? Ya sabar. Dua sikap dalam hidup itu, kalau kita dikasih kenikmatan syukur, kalau kita dikasih ujian kepahitan ya sabar. Beda banget Kak dengan orang yang nggak pegang teguh agama Allah.
dia mungkin pastinya akan putus asa, nauzubillah, akan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya. Tapi orang yang mukmin, yang beriman, saat diberikan ujian kepahitan, justru dia tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Yang namanya hujan nggak akan selamanya turun ya. Pasti ada redanya ya. Yang namanya kesedihan, kesendirian juga satu saat kan akan ditemani oleh orang-orang yang mencintai Anda. Aduh, wahai host. Ya. jadi ketika kita mungkin hari ini belum dapat jodoh, nggak mungkin selamanya kita sendiri kan ya. Satu saat Allah akan hadirkan pasangan terbaik untuk kita. Kuncinya adalah sabar dan ikhtiar juga ya. Tidak cukup sabar sebetulnya kan, ikhtiar juga. Kadang ada juga nih orang misalkan belum dapat pekerjaan, ya kan sekarang kan emang rada sulit ya untuk mencari pekerjaan. Ada yang udah wisuda, terus kan kita mengadu nasib dengan puluhan ribu para wisudawan wisudawati gitu ya. Nah itu juga karena kalau kita ngelihat berita ada orang yang melakukan bunuh diri gitu ya. Mengakhiri hidup bukan hanya karena memang tekanan ekonomi banyak, seharusnya sulit mendapatkan pekerjaan, kemudian juga ada terjerat sekarang yang lagi in itu judi online. Nah itu kan banyak kasus ya, bahkan beberapa di antaranya itu ya memang karena tidak kuat dengan tekanan, mungkin rasa gelisah gitu ya, akhirnya dia mengakhiri hidup dengan jalan yang sangat dimurkai Allah gitu ya. Jadi kuncinya yang pertama itu tadi adalah sabar gitu ya. Sabar dan syukur. Tapi kalau bicara mengenai ujian, pemirsa ya, ujian itu sifatnya bukan hanya keburukan, kekurangan harta, kepahitan, penderitaan aja. Saat pemirsa diberikan sehat, diberikan waktu sama Allah, kesempatan gitunya, waktu luang, dikasih keluasan rezeki, itu juga ujian. Termasuk popularitas, ujian. Jabatan juga ujian. Sejauh mana sikap kita ketika diberikan yang nikmat-nikmat itu, syukur enggak? Atau sebaliknya kita jadi kufur. Ya, ternyata memang kuncinya balik lagi ke memegang teguh agama Allah. Karena kalau nggak memegang teguh agama Allah, yang tadi akan sebutkan ya, ada orang yang sampai merugikan dirinya ya, karena kondisi mungkin ekonomi yang tidak baik. Ternyata sebaliknya ada juga orang yang diberikan kecukupan rezeki kan, diberikan kepopuleran, keterkenalan, viral gitu kan, dikenal di mana-mana, jabatan juga udah di posisi paling atas. Nyatanya adalah resah gelisah. Ini kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Padahal mungkin menurut pandangan kita, kok resah, kok gelisah, kan padahal uang ada, ini ya sudah punya ada. Semua ya. Semua udah punya. Apa sih yang menjadi penyebab tetap nggak tenang, nggak tentram dalam menjalani hidup? Nah, nanti kita bahas. Siap ya. Pemirsa ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai resah dan gelisah dalam kehidupan ini. Kenapa dan juga apa sih solusinya supaya kita tidak resah dan gelisah ya. Jangan kemana-mana pemirsa, saya akan melanjutkan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.